Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah menapaki jalan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Umat Allah terkasih, kita hari ini sangat diberi inspirasi, motivasi, dan bahkan kekayaan spiritual atau rohani kita itu menjadi semakin diperkaya melalui keteladanan, kesaksian, contoh hidup yang begitu memukau dari yang namanya Fransiskus dari Asisi. Maka para Fransiskan hari ini sungguh merayakan, dan perayaan yang sangat istimewa, karena mereka menjadi pelindung dalam karya pelayanan hidup. Yang menarik dari kisah perjalanan adalah seperti yang saya katakan dalam kata pengantar, bahwa hidupnya itu senantiasa berpola pada bagaimana gaya dan pola hidup Yesus. Dia mau menampilkan hidup seperti Yesus, menjadi pribadi yang sungguh sederhana, rendah hati. Dia awalnya memang dari keluarga yang kaya raya. Setelah sakit dan berperang, hidup berpoya-poya, kemudian akhirnya dia berhenti pada titik kesadaran karena disentuh oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Pengalaman Yesus dalam perjalanan hidupnya itulah yang membuka mata hatinya, sehingga dia mau menjadi seperti dia, menjadi pribadi yang rendah hati, dan wujud nyatanya adalah dia menjual dari apa yang ia punya, pembagian dari orang tuanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Dia juga sanggup untuk rela menapaki jalan-jalan derita. Dia tidak mengeluh tetapi sungguh mampu dan mau menjadikan jalan derita sebagai medan dan cara untuk memuliakan Allah, cara untuk taat setia kepada Allah, cara untuk membuktikan bahwa dirinya juga tetap mencintai Dia seperti Tuhan juga mencintai dirinya. Selain daripada itu, dia juga begitu lepas bebas dan bahkan berjuang untuk bagaimana hidupnya menjadi
juru damai, duta damai. Maka ada doa di dalam puji syukur, doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi perpecahan. Jadikanlah aku pembawa kegembiraan bila terjadi keputusasaan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca, didoakan di puji syukur itu. Dan sebagaimana halnya Yesus, kehadirannya adalah kehadiran untuk semua. Maka dari itu hari ini kita diajak untuk bagaimana menapaki jalan-jalan kebahagiaan bersama dengan Yesus. Juga seperti Ayub menapaki jalan-jalan walaupun penuh dengan uak duri, walaupun penuh dengan konfrontasi, walaupun dengan penuh misteri yang tak tersingkapkan. Tetapi mau dengan penuh kesadaran, dengan penuh iman, menapaki jalan bersama dengan dia. Sehingga pada titik kesadaran mendalam, Ayub sampai pada pengalaman bahwa siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Kalau saya berbicara satu kata, itu pun dengan menutup. Kalau kedua kali, tak akan mampu melanjutkan. Siapakah aku ini? Aku adalah hanya orang yang hina dina. Aku adalah orang yang lahir telanjang dan akan kembali dengan telanjang pula. Dan dalam refleksinya dia juga mengatakan, kalau kita mau mencecap manisnya kehidupan, mengapa kita menolaknya? Umat telah terkasih. Pesan yang mendasar dari bacaan Injil juga tadi kita dengar bagaimana Yesus sebenarnya memberikan sebuah penguatan bahwa apa artinya aku membuat mukjizat kalau tidak kau terima, kalau tidak kau buka mata imanmu. Maka terkutuklah seperti tadi kita dengar, celakalah Korazim, celakalah Betsaida dan juga Kapernaum. Karena di sanalah Yesus mengadakan mukjizat. Yesus menunjukkan kuasa Bapanya. Supaya apa? Supaya orang menjadi percaya, supaya orang bisa mengalami bahwa kekuatan Allah bekerja di dalam dirinya, supaya kasih berkat Tuhan nyata. Tetapi yang terjadi sebaliknya, mereka menutup hati dan bahkan memandang bahwa Yesus adalah seorang manusia biasa. Tidak punya pengaruh secara spiritual di mata mereka. Pesannya apa? Terlebih juga untuk para pengurus PD Santa Teresia yang hari ini akan dilantik periode 2024-2027. Yang pertama, kita juga diminta untuk bagaimana memaknai perjalanan hidup, menyusuri jalan-jalan kebahagiaan dengan percaya. Pertama, percaya. Hanya orang yang mampu memaknai hidup dengan jalan percaya. Percaya artinya mau meletakkan dan membuka hidupnya untuk dibimbing, dituntun oleh daya kuat kuasanya. Sehingga sekecil apapun peristiwa yang kita jumpai, entah itu manis, entah itu pahit, entah itu menggembirakan, entah itu tidak. Tetapi kita di balik peristiwa itu tetap mampu menangkap bahwa Tuhan juga berkarya. Kalau peristiwa manis, itu mudah untuk kita mengatakan Tuhan hadir. Tetapi untuk peristiwa-peristiwa yang tragis, peristiwa-peristiwa yang dramatis, peristiwa-peristiwa di mana kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, peristiwa-peristiwa di mana kita ditolak lewat derma dan persembahan hati yang tulus, itu tidak mudah. Tetapi Tuhan meminta kepada kita bahwa semuanya itu bukan menjadi halangan untuk boleh bahagia, asal kita mampu dan mau menapaki, melihat seluruh peristiwa itu dalam perspektif iman kepercayaan kita kepada Dia. Di balik kerapuhan, di balik keterbatasan, di balik kejatuhan, ada rahmat yang disediakan bagi kita yang percaya. Dan itulah yang menjadi kekuatan Ayub, itulah yang menjadi kekuatan kita, itulah yang juga menjadi kekuatan Fransiskus dari Asisi itu. Orang yang beriman bukan berarti membuat segala-galanya jelas, bukan. Tetapi orang beriman membuat kita mampu untuk berdamai dengan masalah. Kita mampu untuk hidup dengan masalah yang ada. Kita kuat untuk menghadapi masalah dan cobaan yang ada. Orang beriman bukan berarti segala-galanya beres dan jelas. Tetapi orang beriman itu akan dimampukan untuk melewati saat-saat sulit
di dalam hidupnya. Dan inilah pentingnya mengapa kita harus membuka hati dan berkolaborasi melibatkan dia dalam seluruh karya, lebih-lebih PD Santa Teresia yang secara resmi kepengurusannya akan dilantik hari ini. Tetaplah percaya supaya Anda menemukan kebahagiaan lewat karya peristiwa yang Anda jumpai. Kemudian yang kedua, selain percaya kita harus setia. Setia itu berarti apa? Nanti sebentar lagi PD Santa Teresa akan menjawab beberapa pertanyaan dan akan siap untuk melaksanakan tugas panggilan perutusan melalui karya-karya yang nyata dan juga lewat bentuk devosi-devosi yang lain dan sebagainya. Setia itu berarti tetap mampu menapaki, berpegang pada Tuhan ketika berjalan pada lorong-lorong yang gelap, ketika berjalan pada lorong-lorong yang penuh dengan owak duri, ketika harus menapaki jalan yang penuh terjal, ada kerikil-kerikil di situ, tetapi tetap setia berpegang teguh apa yang nanti Anda katakan, kesanggupan, niat, dan janji Anda, komitmen Anda di depan altar suci ini. Maka nikmatilah, setialah menapaki jalan prosesnya, dan Anda akan yakin, katanya, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Nikmati prosesnya. Jangan cepat-cepat untuk berpikir tentang hasil. Ini menurut saya penting. Maka tetaplah setia dalam menapaki proses kehidupan, walaupun kadang-kadang tidak enak. Kemudian, selain kepercayaan, kemudian jalan kesetiaan, juga yang tidak kalah penting menurut saya adalah seperti yang ditunjukkan oleh santo yang kita peringati hari ini. Ditunjukkan bagaimana kita juga memiliki sebuah komitmen untuk mau sederhana, mau menjadi miskin, supaya dengan kemiskinan kita, orang lain boleh menikmati dan mencecap kekayaan. Seperti Yesus, dia rela mau menjadi miskin, sama seperti kita. Supaya apa? Kita boleh rahmat dan mengalami hujan berkat setiap hari, setiap saat, setiap detik. Maka dari itu janganlah pernah berhenti untuk bagaimana seperti Fransiskus dari Asisi, seperti juga Ayub, juga seperti Yesus yang adalah guru dalam kehidupan kita yang berkat pengorbanan pemberian dirinya, kesediaan untuk menjadi miskin, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang terakhir, menurut saya ini juga penting, marilah seperti Fransiskus dari Asisi, berani untuk tetap terus-menerus menjadikan hidup yang ada ini menjadi jalan dan medan untuk menggapai kesucian, untuk memuliakan Allah, dan membawa orang sebanyak mungkin untuk bertemu dan mengalami Allah. Mereka juga boleh memuliakan Allah, termasuk alam ciptaan, burung-burung, pepohonan, dan sebagainya. Selamat untuk memulai tugas karya pelayanan baru kepada PD Santa Teresia. Semoga hidupmu menjadi berkat, menjadi rahmat, menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam perjuangan untuk menemukan dan mengalami Tuhan di dalam hidup. Tuhan memberkati.